Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 200-334. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 4 yang berjudul Konsep Mekanika Fluida dalam Penerapannya pada Dunia Industri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari ilmu fisika, dimulai dari yang ada dari diri kita sendiri, seperti gerak yang kita lakukan setiap saat, energi yang kita pergunakan setiap hari, sampai pada sesuatu yang berada di luar dari diri kita, seperti yang ada di sekitar lingkungan kita. Ilmu fisika dalam bidang teknik, khususnya teknik kimia, merupakan hal yang sangat penting dan benar-benar harus dikuasai secara teori maupun praktek. Dengan latar belakang itulah maka kami mahasiswa teknik kimia semester 1 diberi tugas membuat makalah kuliah fisika dasar yang berjudul Prinsip Mekanika Fluida dalam Penerapannya pada Dunia Industri. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu mempelajari mekanika fluida, memahami dan mempelajari mekanika fluida dalam penerapannya pada dunia industri. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah mekanika fluida, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan ruang lingkup mekanika fluida, dan terakhir mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan utama fluida dan zat padat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida, tekanan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Yang pertama yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida sendiri merupakan cabang ilmu yang menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan menggunakan gaya dan gerakan. Fluida juga merupakan zat yang berada pada keadaan cair maupun gas. Secair juga merupakan zat yang jumlah massanya eksklusif akan mempunyai volume eksklusif juga yang tergantung dalam bentuk benda di mana zat cair tadi ditempatkan. Untuk mengukur volume suatu zat cair umumnya dilakukan menggunakan pengukur volume kontainer di mana zat cair itu berada. Tetapi volume yang sebenarnya hanyalah sinkron jumlah yang mengisi kontainer tadi. Apabila volumenya lebih kecil menurut kontainer, maka akan terbentuk bagian atas bebas. Contohnya dalam danau atau tandon yang terisi penuh. Sebaliknya, gas menggunakan jumlah massa eksklusif sanggup mempunyai volume yang bervariasi sinkron menggunakan wadah di mana gas itu berada. Gas akan mengisi dan memenuhi semua wadah di mana gas berada. Mekanika fluida dilihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan, yaitu fluida dan zat padat. Secara teknis perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statik. Sedangkan fluida berapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan akan menyebabkan fluida itu bergerak. Fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam atau hidrostatik berarti dalam keadaan tegangan gesernya nol. Bahan bakar pada tabung LPG senantiasa mempunyai volume yang sama semenjak awal pemakaian hingga isinya hampir habis, tetapi massa LPG semakin berkurang sering menggunakan pemakaian LPG tadi. Digabung sebagai satu, mekanika fluida mempunyai definisi cabang ilmu yang menyelidiki gaya atau gerakan yang terjadi pada fluida. Gaya bias membuat gerakan dan sebaliknya, gerakan bisa membuat gaya. Gaya dan gerakan selalu berkaitan dengan menggunakan momentum
dan tenaga. Kincir angin. Contohnya kincir angin. Kincir angin merupakan mesin fluida yang mengekstrak tenaga kinetik yang dimiliki sang udara yang bergerak buat lalu menyimpannya pada bentuk tenaga listrik, atau sanggup dikonversi secara eksklusif sebagai tenaga mekanik buat memompa air. Sebaliknya, kipas angin merupakan mesin fluida yang mengkonversikan tenaga sebagai gerakan udara. Udara bisa digerakkan sang kipas angin memakai sudut-sudut menggunakan desain yang sedemikian sampai fluida bisa dialirkan dan diarahkan menggunakan baik pada jumlah sinkron yang dibutuhkan. Pada fluida yang bergerak atau statis, gaya yang terjadi merupakan dampak tekanan fluida dalam batas atau dinding di mana fluida berada. Yang kedua yaitu materi tentang tekanan. Tekanan sendiri merupakan suatu besaran yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang. Setiap satuan luas bidang atau permukaan yang dikenal gaya disebut bidang tekan. Sedangkan gaya yang diberikan pada bidang disebut gaya tekan. Secara matematis, tekanan dirumuskan dalam persamaan, yaitu P sama dengan F dibagi A. P sendiri merupakan tekanan atau Pascal. F sendiri yaitu artinya gaya. Satuannya Newton. A sendiri merupakan luas bidang tekan. Satuannya meter kuadrat. Definisi tekanan pada persamaan di atas menunjukkan bahwa ketika luas penampang lebih kecil, maka tekanan bertambah besar. Tekanan sendiri mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis memiliki sifat, yaitu yang pertama, pada kedalaman atau ketinggian yang sama, tekanan hidrostatis sama besar. Yang kedua, yaitu makin besar kedalaman zat cair, tekanan hidrostatisnya makin besar. Yang ketiga, yaitu tekanan hidrostatis menekan segala arah. Yang keempat, yaitu makin besar massa jenis zat cair, tekanan hidrostatisnya makin besar. Besarnya tekanan hidrostatis zat cair dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Persamaan tekanan hidrostatis dirumuskan, yaitu P sama dengan P kali G kali H, yaitu P sendiri merupakan tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Yang P kecil yaitu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kuadrat. Yang G sendiri adalah percepatan gravitasi, satuannya yaitu meter per second kuadrat. Yang H sendiri merupakan kedalaman dari permukaan zat cair, satuannya meter. Dengan demikian, tekanan berbanding lurus dengan massa jenis zat cair dan kedalaman dari permukaan zat cair. Besarnya tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah zat cair tersebut. Hal ini dinyatakan dalam hukum utama tekanan hidrostatis yang berbunyi, tekanan hidrostatis di setiap titik pada bidang datar di dalam zat cair sejenis yang berada dalam kesetimbangan adalah sama. Yang ketiga yaitu materi tentang hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dan tekanan pada setiap titiknya pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Adapun persamaan dari hukum Pascal yaitu dapat dirumuskan P1 sama dengan P2 dan F1 dibagi A2 sama dengan F2 dibagi A2. Adapun hukum Pascal dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada sistem hidrolik.
Jika jika mobil kotor, maka dicuci dengan itu yang bernama sistem hidrolik. Sistem hidrolik sendiri merupakan teknologi yang memanfaatkan zat cair, biasanya oli, untuk melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip Pascal, yaitu jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda. Masing-masing ditutup dan diisi oli. Mobil diletakkan di atas tutup tabung yang berdiameter besar. Jika memberikan gaya yang kecil pada tabung berdiameter kecil, tekanan akan disebarkan ke segala arah, termasuk tabung besar tempat diletakkannya mobil. Penerapan hukum Pascal dalam rem hidrolik. Prinsip kerja rem hidrolik sebagai yaitu yang pertama, pada rem hidrolik terdapat pipa-pipa hidrolik yang berisi cairan yang berupa minyak rem. Pipa ini nantinya akan mengarah pada silinder utama dan berujung pada bantalan rem. Komponen-komponen tersebut memegang peranan di mana konsep dan strukturnya telah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum Pascal, dengan tujuan menghasilkan daya cangkram pada bantalan rem yang besar dari penginjakan pedal rem yang tidak terlalu dalam. Penyesuaian terhadap hukum Pascal yang dimaksud adalah dengan mendesain agar pipa pada pedal rem lebih kecil daripada pipa yang berterhubung dengan bantalan rem. Saat pedal rem diinjak, akan menyebabkan terbentuknya gaya dari pedal yang akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, tekanan tersebut akan diteruskan oleh minyak-minyak ke segala arah di permukaan pipa, termasuk ujung-ujung pipa yang terhubung dengan bantalan rem. Karena luas permukaan piston bantalan rem lebih besar daripada pistol pedal, maka gaya yang tadinya digunakan untuk menginjak pedal rem akan diteruskan ke piston bantalan rem yang terhubung dengan piringan logam dengan jauh lebih besar, sehingga gaya untuk mencengkeram piringan logam akan lebih besar pula. Bantalan rem yang bersinggungan dengan piringan logam akan menghasilkan gaya gesek yang nantinya dapat menghentikan putaran roda. Yang terakhir yaitu materi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes juga menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes dalam mempunyai persamaan, yaitu Fa sama dengan P dikali V dikali G, yang Fa sendiri adalah gaya ke atas, satuannya Newton. V sendiri merupakan volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. P sendiri merupakan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Yang G sendiri merupakan percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram. Hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup di air dapat melayang, mengapung, dan tenggelam.
Penerapan hukum Archimedes ini diantaranya adalah perancangan kapal laut, bangunan lepas, pantai, hingga kapal selam. Selain gaya apung, hukum Archimedes juga dipakai untuk menentukan massa jenis suatu benda padat, serta diterapkan pada stabilitas hidrostatik kapal yang mengapung di permukaan air. Adapun keadaan benda saat berada dalam fluida, yang pertama yaitu benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Yang kedua yaitu benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Yang ketiga yaitu benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes diterapkan pada kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang dapat mengubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air. Agar dapat menyelam, kapal selam memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya, jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan. Hasil dari makalah dari kita yaitu dari jurnal yang kita ambil, yaitu pada kasus yang pertama. Pada kasus yang sedang diuji pada jurnal yang berjudul Pembelajaran Hukum Pascal menggunakan miniatur mesin hidrolik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mendapatkan hasil bahwa membuat alat peraga hidrolik sendiri. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahan bekas yang digunakan dapat diperoleh di lingkungan sekitar. Bahan-bahan yang diperlukan adalah selang bening ukuran kecil yang panjangnya 60 cm sebagai pipa, 2 alat suntik yang berbeda ukuran sebagai penghisap kecil dan penghisap besar, air berwarna sebagai minyak, mobil-mobilan ukuran kecil sebagai beban, dan toples bening berbentuk segi 4 berbagai kotak alat. Adapun kasus yang kedua yaitu pada jurnal yang kita ambil, yaitu jurnal penelitian yang berjudul Mengukur Massa Jenis Air dan Minyak Tanah dengan menggunakan hukum Archimedes, berisi tentang cara menghitung massa jenis dan air dan minyak tanah dengan menggunakan hukum Archimedes. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan yaitu yang pertama mekanika fluida. Mekanika fluida merupakan cabang ilmu yang menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Fluida merupakan zat yang berada pada keadaan zat cair dan gas. Mekanika fluida sendiri hanya terdiri atas 2 keadaan, yaitu fluida dan zat padat. Contoh dari mekanika fluida yaitu kincir angin. Kincir angin sendiri merupakan mesin fluida yang mengekstrak tenaga kinetik yang dimiliki sang udara yang bergerak, buat lalu menyimpannya pada bentuk tenaga listrik, atau sanggup juga dikonversi secara eksklusif sebagai tenaga mekanis buat memompa air. Yang kedua yaitu tekanan. Tekanan merupakan suatu besaran yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang, tiap satuan luas bidang. Contoh tekanan yaitu pada tekanan hidrostatis. Hidrostatis sendiri merupakan tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Besarnya tekanan hidrostatis sendiri pada zat cair dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis sendiri mempunyai contoh yaitu pada
wadah yang diberikan air pada keran. Yang ketiga yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar dari tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Contoh dari hukum Pascal yaitu dongkrak mobil, yaitu dengan menggunakan sistem hidrolik. Yang terakhir yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contoh hukum Archimedes pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kapal selam. Agar dapat menyelam, kapal selam memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.